Selamat pagi Bu Septi, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pemaparan terkait dengan biografi dari tokoh tulis Sultan Sati. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kelompok 1 beranggotakan saya Ferry Panunggal dengan NIM 231224033. Perkenalkan, nama saya Francisca Aurelia Paskaningtyas dengan NIM 231224026. Perkenalkan, nama saya Amrix Noviana Endah Purwati dengan NIM 231224008. Perkenalkan, nama saya Francisca Radas Piturnip dengan NIM 231224022. Perkenalkan, nama saya Abeliana Baban dengan NIM 231224027. Perkenalkan, nama saya Kristina Kusuma dengan NIM 201224072. Latar belakang kehidupan pengarang dan pribadi dari tulis Sultan Sati ini merupakan seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang termasuk ke dalam Angkatan Balai Pustaka. Tulis Sultan Sati lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau meninggal pada zaman penjajahan Jepang pada tanggal 16 April 1942 dalam usia yang dibilang masih relatif muda pada umur 44 tahun. Lalu selanjutnya beliau juga merupakan penganut agama Islam yang teguh seperti tercermin dalam karya-karyanya. Beliau merasakan masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang. Semasa hidupnya, tulis Sultan Sati pernah menjadi guru. Kemampuan mengarangnya kian terasa ketika ia menjadi salah satu redaktur di penerbitan yang pada masa itu milik Belanda. Nama penerbitan tersebut adalah Balai Pustaka. Ia bekerja sebagai redaktur di Balai Pustaka dari tahun 1930 hingga 1938, serta sebagai penyelaras teks dari tahun 1920 hingga 1924, dan guru dari tahun 1914 hingga 1917. Selanjutnya yaitu latar belakang dari tokoh tulis Sultan Sati. Pendidikan formal tulis Sultan Sati dimulai di Folk School atau sekolah rakyat, kemudian melanjutkan ke Normal School atau sekolah guru, dan terakhir ke Quick School atau sekolah guru bantu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Quick School, tulis Sultan Sati bekerja sebagai guru di Folk School dari tahun 1914 hingga 1917. Di samping mengajar, ia juga mulai aktif menulis karya sastra. Karya-karyanya dimuat di berbagai majalah dan surat kabar pada masa itu. Minatnya pada dunia sastra kemudian membawanya ke Balai Pustaka, di mana ia mencapai puncak karirnya sebagai seorang sastrawan ternama di Indonesia. Pengalamannya bekerja di Balai Pustaka membantu meningkatkan kemampuan menulisnya, serta memberikan kesempatan untuk menulis berbagai jenis karya sastra, termasuk cerpen, puisi, dan novel. Selanjutnya yaitu perjalanan karir di dunia sastra. Perkembangan karir tulis Sultan Sati di Balai Pustaka menunjukkan bakat dan dedikasi luar biasa dalam dunia sastra. Ia terus berkembang dan mendapatkan promosi, dimulai dari korektur 1920 sampai 1924, redaktur 1930 sampai 1938, hingga puncaknya menjadi pemimpin redaksi pada tahun 1940. Selanjutnya, pencapaian penting karir tulis Sultan Sati. Penghargaan di Balai Pustaka Tulis Sultan Sati menerima penghargaan dari Balai Pustaka atas karyanya yang bermutu tinggi dan kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan sastra Indonesia. Pengakuan masyarakat tulis Sultan Sati diakui sebagai salah satu sastrawan ternama di Indonesia. Karyanya banyak dibaca dan pelajari oleh generasi muda. Warisan budaya karya-karya tulis Sultan Sati menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa Indonesia. Karyanya memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Berikutnya ada inspirasi tulis Sultan Sati dalam kesusastraan. Tulis Sultan Sati adalah salah satu tokoh sastra Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kesusastraan di tanah air. Inspirasi dari karya-karyanya dapat memberikan dorongan dan pandangan baru bagi perkembangan kesusastraan Indonesia. Berikut beberapa inspirasi dari tulisan Sultan Sati. Yang pertama, penggunaan bahasa yang kreatif. Sultan Sati dikenal karena keterampilannya dalam menggunakan bahasa yang kreatif dan berwarna dalam karyanya. Yang kedua, penggunaan motif budaya lokal. Karya-karya Sultan Sati seringkali memuat motif budaya lokal. Dari penggunaan motif-motif ini dapat mendorong penulis lain untuk lebih mengeksplorasi kekayaan budaya lokal dalam karyanya. Lalu yang ketiga ada penggabungan tradisi dengan
modernitas. Salah satu keunikannya karya Sultan Sati adalah kemampuannya dalam menggabungkan unsur tradisi dengan modernitas dalam cerita-ceritanya. Yang keempat, penggambaran realitas sosial. Karya-karya Sultan Sati seringkali menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan sudut pandang yang unik. Lalu yang terakhir ada penelitian mendalam. Sultan Sati dikenal sebagai penulis yang menuliskan penelitian mendalam sebelum menulis karyanya. Nah, dengan memahami dan mengambil inspirasi dari karya-karya Sultan Sati, para penulis dapat mengembangkan keterampilan dan wawasan mereka dalam menulis sastra, serta mampu berkontribusi pada perkembangan kesusastraan Indonesia dengan cara yang baru dan inovatif. Selanjutnya merupakan analisis ringkasan singkat karya utama yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, merupakan sebuah novel karya Sultan Sati. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1929 oleh Balai Pustaka. Novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sultan Sati ini merupakan sebuah karya sastra klasik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1929 oleh Balai Pustaka. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda bernama Midun yang mengalami kematian dan kemalangan karena ada suatu pihak yang tidak suka padanya. Midun merupakan seorang pemuda berdarah Minang yang memiliki sikap sopan santun, cerdas, baik, taat agama, pandai ilmu silat, serta rendah hati. Oleh karena kebaikannya itu, Midun disukai oleh warga yang ada di desanya, serta menjadi panutan bagi warga desa tersebut. Akan tetapi, ternyata hal tersebut menimbulkan kebangkitan pemuda yang bernama Kacam. Ia di sini digambarkan sebagai orang yang angkuh dan sombong. Kemudian, novel ini mengandung tema percintaan yang dibalut intrik, menggunakan alur maju, serta menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lalu, novel ini juga dianggap sebagai karya sastra yang memberikan suatu motivasi serta inspirasi bagi para pembaca dalam menghadapi segala tantangan hidup yang ada dengan semangat. Selanjutnya, analisis tema dan gaya penulisan. Tema yang terdapat di novel Sengsara Membawa Nikmat adalah keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kisah Midun yang merupakan seorang pemuda miskin namun berhati mulia yang dihadapkan dengan berbagai rintangan dan cobaan hidup. Tema ini mencerminkan nilai-nilai religiusitas dan optimis yang kuat dalam budaya Minangkabau. Kisah cinta Midun dan Marini menjadi salah satu fokus utama dalam novel ini. Cinta mereka yang tulus dan penuh kesetiaan diuji dengan berbagai rintangan dan cobaan. Tema lainnya adalah kekuatan cinta dan kesetiaan yang menjadi fokus kisah cinta antara Midun dan Marini. Cinta mereka penuh kesetiaan diuji dengan penuh berbagai rintangan. Gaya penulisan dari novel tersebut adalah realisme yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail dan realistis dan romantisme yang mencerminkan kisah cinta yang penuh cobaan. Gaya penulisan yang digunakan dalam novel tersebut lebih banyak menggunakan bahasa Melayu yang tidak lain yakni bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya yaitu pengaruh kehidupan pribadi dalam dunia sastra. Pengaruh kehidupan pribadi tulis Sultan Sati dalam dunia sastra dapat dilihat dari segi munculnya karya-karya yang ia diciptakan dengan mengangkat tema kehidupan dan budaya Indonesia. Dalam karyanya, tulis Sultan Sati menampilkan pengalaman dan perasaan pribadi yang terkait dengan kehidupan di Indonesia. Contohnya dalam karyanya yang berupa Syair Tak Disangka tahun 1923 dan Sengsara Membawa Nikmat tahun 1928. Ia menulis dan mengangkat tema seperti perihal cinta, kehilangan, dan perjuangan. Kemudian dalam ceritanya seperti cerita Si Umbat Muda tahun 1935 membahas mengenai kehidupan masyarakat Minangkabau dan legenda yang terkait dengan budaya daerah tersebut. Berikut merupakan contoh karya dari tokoh tulis Sultan Sati yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat dan Pertalian. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.